Barang siapa membaca surat ini 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia istana di surga. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad, kata Nabi SAW, hatta yahtimaha asra marrat. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sampai selesai, asra marrat 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga, bukan hanya rumah, istana. Yang artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana bagi dia di surga, dia mendapatkan jaminan akan masuk surga. Rumah dia sudah ada di sana. Istana dia sudah ada di sana. Surat Al-Ikhlas menunjukkan bagaimana hendaknya kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab seorang hamba kepada Rabb-Nya. Qul, katakanlah wallahu ahad, Allah itu satu. Tauhid. Islam adalah agama tauhid, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Satu-satunya yang kita persembahkan ibadah kita. Satu-satunya tempat kita meminta. Satu-satunya tempat kita bersandar. Allahus Samad. Satu-satunya yang berkuasa di atas muka bumi ini. Satu-satunya yang memiliki, yang mengatur segala sesuatu. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Gak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada kita semua. Lam yalid wa lam yulad. Tidak butuh kepada siapapun. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca surat ini. Dan di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana menjadi seorang muslim. Istislamu lillah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita bergantung, sudahkah kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita membutuhkan apapun langsung datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau masih kita menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ataukah masih ada dalam hati kita kalau kita butuh sesuatu yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala? Maka pokok dasar Islam ini harus kita fahami dengan benar, yaitu istislamu lillahi bitauhid. Kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Sudahkah kita tunduk atas semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Allah menghalalkan, kita terima, kita halalkan. Allah haramkan, kita terima, kita haramkan. Allah perintahkan, kita terima, kita kerjakan. Allah larang, kita terima, kita tinggalkan. Sudahkah kita bersikap seperti itu? Ini sikap seorang muslim. Ketika menghadapi perintah dikerjakan, menghadapi larangan dia tinggalkan. Tidak mengangkat suaranya, tidak mengangkat akal pikirannya untuk menolak, untuk membantah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi? Jangan kamu dahulukan akalmu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan kamu angkat suaramu, jangan kamu bantah ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu. Ini sikap seorang muslim yang harus dia fahami. Inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Seseorang bisa saja dia mengatakan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertauhid, saya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang muslim. Namun pada bagian yang ketiga ini, istislamu lillahi bitauhid, oke, istislamu lillahi bitauhid. Inqiyadu lahu bitta'ah, oke, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir, bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Terkadang hal ini masih sulit dilakukan oleh sebagian besar kita. Ketika melihat ada kesyirikan, tidak diingkari.
Ketika melihat ada kesyirikan, tidak diperingatkan, bahkan tidak berlepas diri darinya, bahkan malah apa? Ikut membantu dan memfasilitasinya. Ini adalah merupakan sesuatu yang amat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Bahkan kesyirikan ini termasuk salah satu dari nawaqidul Islam. Salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu